kasih tahu kondisinya bapak. Iya, supaya kita tahu kan bagaimana perawatannya di rumah. Pada pasien traumanya itu jadi kita harus pantau juga resiko infeksinya. Tapi di sini ada yang kemerahan, terasa hangat di luka. Baik, nanti saya laporkan ke kami. Pak, ini ada kasus yang didapat. Itu kasus adalah pada temannya dengan diagnosa medis itu appendicitis post-op appendectomy. Jadi itu akan dilakukan operasi, Pak. Karena itu resiko infeksinya pada bagian post-op. Itu saja. Baik, saya setuju dengan usulan intervensi yang kita sepakati. Terus mari kita laksanakan rencana ini dengan baik dan pantau perkembangannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang, kita akan melaksanakan ronde perawatan. Itu nyeri akut dan ini pada bagian abdomen. Untuk itu akan dilakukan operasi pada bagian perut. Perawatannya intoleransi aktivitas. Jadi kita sarankan pada bapak untuk disarankan untuk jalan sedikit demi sedikit seperti kayak dan tempat tidur pindah ke kursi roda. Oke, bagaimana dengan gizi? Dari hasil pengkajian sebelum operasi, pasien didapat permasalahannya itu malnutrisi. Setelah operasi tanggal 14 sampai 15 itu dianjurkan makan biskuit seperti gabi dan makan roti. Oke, kalau tidak ada, saya setuju dengan usulan intervensi dan setelah disepakati, mari kita laksanakan rencana ini dengan baik dan pantau perkembangannya. Terima kasih. Kasusnya bapak itu kan diceritakan ini namanya masuk dengan awalnya dari perut. Dari awal dokter curiga ada infeksi salur, ada infeksi ususnya, ada buntu atau appendixnya. Jadi pas di USG awalnya besarnya normal, cuman diperiksa ada tanda-tanda yang khas, ada nyeri perut yang tidak mereda dan obat nyeri, terus ada demam, terus ada juga peningkatan leukopsit yang bikin tanda-tanda infeksinya itu semakin yakin ini dokter. Jadi diedukasilah rencana untuk operasi di hari ketiga perawatan. Nih Bapak Dik, hari ketiga perawatan dikasih operasi, kemudian dokter Rizal operasi ini waktu itu walaupun hasil USG-nya normal, tapi pemeriksaan lain dia positif mengarah memang ke usus buntu, dan ternyata betul pas dibuka memang ususnya sudah ada perforasi atau kayak berubah ususnya karena infeksi ceritanya. Nah, itu nih yang dilakukan operasi, ceritanya dibuka. Udah walaupun sampai di rumah Bapak Dik. Yang lunak dulu nah. Bapak nah, yang lunak dulu supaya cepat. Bubur dulu supaya cepat. Boleh dilap tapi dicincang dulu toh. Yang tapi bagusnya bubur saja dulu. Yang harus dilakukan problem sebelum Pak ini kan temannya pasiennya dokter Iksan. Itu masalah keperawatannya itu intoleransi aktivitas. Jadi kan ini drainnya juga sudah terlepas, tapi ada yang harus dipantau itu bekas operasinya, tanda-tanda infeksinya kayak ada kemerahan, kayak panas tidak rasa. Terus dari gizi itu kan dianjurkan untuk diet makanan lunak sampai kembali lagi kontrol ke dokternya. Mandinya juga bapak tetap ya personal hygiene, mandi tetap pagi-pagi itu, sore apa di ada namanya satu bangga dengan itu sih. Betul artinya kita mulai dengan tentang yang sedikit dosisnya baik. Apapun yang kita maksud tidak boleh banyak, tidak boleh seperti yang kita makan sehari-hari. Dan bolehnya pelan-pelan, jangan terlalu. Kami dari mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pulau Munia, program profesional rasa manajemen keperawatan mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Sandi Krasa